Shalom, halo adik-adik kelas Daud dan adik-adik kelas Petrus. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Semoga adik-adik masih tetap bersemangat dan terus bersukacita mengikuti sekolah minggu. Oke, sebelum lebih lanjut kita mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Dia ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan dengan tenang mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, supaya kita siap mengikuti sekolah minggu hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, dan kiranya hari ini kami boleh memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat supaya hati Tuhan menjadi senang. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga melalui sekolah minggu ini juga Tuhan kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah bersama-sama berdoa. Nah, adik-adik, Kak Dia mau tanya, siapa sih yang paling kalian sayangi? Papa, mama, kakak, adik, atau nenek dan kakek? Pasti kalian sayang semuanya. Hebat. Nah, hari ini kita juga akan menyatakan sayang kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak sayang sama Tuhan Yesus. Kita harus sangat sayang dan mencintai Tuhan Yesus. Kak Dia akan ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu dengan judul Haleluya, Aku Cinta Yesus. Adik-adik nyanyikan bersama Kak Dia. Lagu ini mungkin baru, tetapi sangat mudah untuk dipelajari. Oke? Adik-adik masih bangkit berdiri kan? Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia.
Yesus. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan semangat menaikkan pujian ini sebagai rasa sayang kita, cinta kita kepada Tuhan. Adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, banyak cara untuk kita menyampaikan kepada Tuhan bahwa kita cinta Tuhan, kita sayang Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya, itu wujud cinta kita sama Tuhan. Dengan taat kepada orang tua dan mengasihi mereka, itu wujud atau cara kita cinta kepada Tuhan. Kita juga bisa menyampaikan cinta kita kepada Tuhan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, siapkan uangnya dan siapkan juga amplopnya, atau berupa tempat yang lain, bisa celengan, bisa juga botol plastik atau gelas plastik yang akan dengan sementara itu menyimpan uang persembahan kalian. Nanti suatu saat kita ketemu lagi beribadah sekolah minggu secara bersama-sama. Nah, adik-adik bawa uang persembahannya ke gereja. Kita akan memberikan persembahan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita mau berikan kepada Tuhan, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. It's a gift to you. Everything I am, everything I live, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi ya. Everything I have, all you give unto me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Baik adik-adik, mari kita melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan hari ini sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan menjadikannya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah Tuhan berkati, kiranya Tuhan menolong, memberi kesehatan dan juga kelancaran di dalam pekerjaan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami agar kembali dalam kondisi yang baik dan normal. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong gereja kami melayani Tuhan, melayani sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih atas berkat Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini sambil berdoa di dalam hati, untuk kiranya Roh Kudus menolong kita mengerti firman Tuhan. Siapkan hati ya.
sekali lagi ya, mari membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin kita memahami firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami agar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi adik-adik sudah melihat simulasi tentang sebuah senter. Nah, senter tidak akan menyala tanpa daya dari baterai. Itu adalah salah satu bagian dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang percaya kepada Allah yang bernama Daud. Dan seorang prajurit jagoan. Siapakah dia? Ya, Goliat. Goliat adalah tentara orang Filistin yang merupakan musuh orang Israel. Mereka telah berkumpul di salah satu sisi lembah untuk bertempur dengan bangsa Israel. Barisan tentara masih menunggu setiap hari bangsa Israel mengutus pahlawannya. Jadi, barisan tentara-tentara itu menunggu perintah. Nah, setiap hari bangsa Filistin mengutus pahlawannya untuk menantang bangsa Israel. Goliat adalah salah satu pahlawan bangsa Filistin. Ia adalah seorang laki-laki yang sangat besar, hampir 3 meter tingginya. Ia memakai ketopong tembaga dan baju perang yang berat sekali. Ia juga membawa sebuah pedang dan tombak yang dapat dilempar dengan mudahnya. Nah, kira-kira ada yang bisa menggambarkan Goliat seperti apa? Ya, Goliat seorang yang tinggi besar, tingginya hampir 3 meter, memakai ketopong tembaga, baju perang yang berat, dia juga membawa sebuah pedang, tombak yang siap dilempar dengan mudah. Ya, seperti yang tadi dikatakan ya. Goliat berdiri dan berteriak keras sampai suaranya terdengar oleh pasukan Israel yang ada di seberang lembah. Kirimkanlah orang terbaik kalian, dan aku akan bertempur melawan dia, teriak Goliat. Jika orang kalian membunuhku, maka kami menjadi budak kalian. Tetapi jika aku membunuhnya, maka kalian menjadi budak kami, bangsa Filistin. Aku menantang pasukan Israel. Kirimkanlah orang kalian untuk menghadapi aku. Ketika Raja Saul dan orang Israel mendengar hal itu, mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai orang yang dapat menandingi Goliat secara ukuran dan kekuatan. 3 orang tentara Raja Saul adalah saudara Daud, seorang gembala muda yang melayani di istana raja.
Pada suatu hari, ayah Daud mengirim Daud untuk mengantar makanan ke perkemahan tempat kakak-kakaknya berkemah bersama pasukan perang Israel. Ayah Daud ingin mengetahui kabar mengenai pertempuran melawan bangsa Filistin. Pagi-pagi sekali, Daud meninggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga, mengangkut barang bawaannya dan pergi sesuai yang diperintahkan Isai ayahnya. Coba kita pikirkan, bagaimana ya perasaan Daud dikirim untuk menuju perkemahan tentara di medan perang untuk mengirim makanan? Apa yang dipikirkannya? Kira-kira apa ya? Kita dengarkan selanjutnya ya. Daud tiba di perkemahan tepat saat Goliat menantang bangsa Israel. Daud ingin tahu mengapa tidak ada orang Israel yang berani melawan dia. Siapakah orang Filistin ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Ketika Raja Saul mendengarkan apa yang dikatakan Daud, ia memanggil anak muda ini. Jangan khawatir mengenai orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan dia, kata Daud kepada raja. Tetapi Raja Saul berkata, kamu terlalu muda untuk melawan dia. Selain itu, Goliat sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud menjelaskan, hambamu ini telah biasa dan telah lama menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa atau beruang datang untuk menerkam kawanan dombaku, maka aku akan menghajarnya dan membunuhnya. Allah telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari Goliat. Allah itu setia. Akhirnya Raja Saul setuju untuk mengizinkan Daud untuk bertempur melawan Goliat. Ia memberikan baju perangnya kepada Daud, mengikatkan pedangnya dan menaruh ketopong tembaga di kepala Daud. Tetapi Daud tidak bisa menggunakan semua itu. Jadi ia menanggalkan semuanya, lalu Daud berjalan menuju ke sungai yang terdekat dan mengambil 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala. Kemudian, hanya dengan membawa umban dan tongkat gembalanya, Daud pergi menghampiri Goliat. Goliat menertawakan Daud. Kamu pikir aku ini anjing, maka engkau membawa tongkat untuk melawanku? Teriaknya kepada Daud. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung untuk dimakan. Tetapi Daud berkata, engkau datang dengan membawa pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Pertempuran ini ada di tangannya, dan dia akan menang. Ketika Goliat bersiap-siap untuk menyerang Daud, segeralah Daud berlari untuk mendekatinya. Lalu Daud mengambil sebuah batu dari kantongnya. Lalu dipasang ke umbannya, diayunkannya dengan cepat dan dilemparkannya ke arah Goliat. Batu itu tepat mengenai Goliat sehingga tersungkurlah ia jatuh ke tanah. Orang Filistin melihat bahwa jagoan mereka telah mati, maka larilah mereka. Lalu orang Israel mengejar mereka sampai keluar wilayah Israel. Daud percaya kepada Allah dan Allah telah memenangkan pertempuran itu seperti yang dikatakan Daud. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Bantu kami untuk percaya dan melayani-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, tahukah adik-adik, dengan Daud percaya kepada Allah, melakukan perbuatan baik dan hidup bagi Allah adalah bentuk dari pancaran kasih Allah dalam hidup Daud. Seperti pancaran cahaya senter yang menerangi, yang sudah kita pelajari tadi di awal. Alkitab pun berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Daud tidak mau menerima segala pujian dari bangsa Israel karena dia membunuh Goliat. Tapi biarlah segala pujian dan hormat diberikan hanya pada Allah saja, karena Allah sangat mengasihi dan setia kepada anak-anaknya. Untuk aktivitasnya, kita akan membuat dompet untuk ayat hafalan. Ayat hafalan itu bisa ditulis dan dihias sesuai kreasi adik-adik semua. Kakak juga siapkan yang dalam bentuk pembatas buku. Kalian bisa menyalinnya dan membuat sesuai dengan kreasi kalian. Oke.
untuk proyek mingguan, yaitu mendoakan setiap hari satu orang teman agar Tuhan membantunya percaya dan melayani Tuhan dalam kehidupannya setiap hari dengan berbuat baik. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat dompet ayat hafalan itu. Ya, selamat menyaksikan. Sudah jadi dompetnya, kakak buat dari kertas buram di stempel. Itu untuk menghias. Tapi kalau ada dia punya HVS boleh menggunakan HVS lalu digambar-gambar boleh. Nanti ayat hafalan yang sudah dibuat bisa dimasukkan ke dalamnya. Untuk suatu saat nanti saat ada dia ingin membagikan ke teman-teman atau ke keluarga atau ke saudara, ke mama, papa, siapapun boleh. Ya. Boleh dibagikan, boleh dipakai untuk menjadi pembatas buku sendiri. Oke, selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.